Bapak Ibu sekalian, para pejabat dan seluruh jajaran ASN yang saya banggakan, tepat tanggal 20 kemarin, tugas dan tanggung jawab saya sebagai PJ Wali Kota Batu telah berakhir dan alhamdulillah saya berada di tengah saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, melaksanakan tugas secara penuh di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi selama hampir 1 tahun 6 bulan kita tidak full bersama di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sebagian besar dilaksanakan oleh Pak Sekdis dan juga para kepala bidang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan selama 1 tahun 6 bulan. Selebihnya, Bapak Ibu sekalian, saya juga melaksanakan tugas waktu itu di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, apel yang mungkin juga apel di momen kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, maka saya juga menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, yang pertama, bahwa mari kita bersama-sama secara penuh, secara bertanggung jawab dan berintegritas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di bidang pendidikan. Tahun 2025, pada waktu yang lalu, kalau tidak salah 2 minggu yang lalu, kita sudah mencanangkan tahun inovasi pendidikan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, jangan sampai di lingkungan Dinas Pendidikan sendiri tidak tahu kalau kita punya kegiatan program yang namanya inovasi pendidikan. Seluruh jajaran, bukan hanya sekolah-sekolah yang diminta untuk punya inovasi, tapi bidang, sekretariat, UPT, cabang dinas, sampai dengan seluruh sekolah, negeri dan swasta harus memiliki inovasi. Dan itu sudah ada jadwalnya, ada urut-urutan kegiatannya yang harus disiapkan oleh seluruh di jajaran Dinas Pendidikan. Kenapa kita melakukan inovasi pendidikan, Bapak Ibu sekalian? Karena tantangan kita tidak semakin mudah, tantangan kita semakin berat. Yang paling berat adalah efisiensi. Nah, oleh sebab itu, maka dengan inovasi kita harus bisa melakukan langkah-langkah strategis agar pendidikan yang menjadi kewenangan kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tanpa inovasi, Bapak Ibu sekalian, pasti akan bekerja dengan rutinitas. Maka saya minta kepada seluruh jajaran kita yang ada di sini agar laksanakan tugas program inovasi pendidikan. Pasti ada yang pasti kesulitan. Inovasi apa ya? Semua sudah ada inovasinya. Tidak ada yang sesuatu yang tidak mungkin tidak ada inovasi, karena setiap hari, setiap waktu kita pasti menghadapi permasalahan. Nah, permasalahan itu yang diangkat menjadi suatu inovasi, bagaimana solusinya. Yang kedua, saudara sekalian, tahun ini juga kita akan menghadapi berbagai kegiatan dan juga tantangan, yaitu yang pertama adalah kelulusan anak-anak kita yang akan masuk di SNBP maupun SNBT di perguruan tinggi negeri dan kedinasan. Kenapa saya jadikan ini tantangan untuk kita semua? Karena Jawa Timur sudah 5 tahun berturut-turut sebagai provinsi yang terbanyak meluluskan SNBP dan SNBT. Kenapa kita harus mempertahankan, Bapak Ibu sekalian? Ini adalah kunci. Kenapa saya katakan ini kunci? Karena di provinsi-provinsi lain, terutama Jawa Barat, itu sangat-sangat merubah sesuatu yang nanti akan berimbas kepada Jawa Timur. Maka dengan gerakan kita yang masif peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, maka mari kita sampaikan bahwa kami dengan berbagai program dan inovasi yang dilakukan, kami bisa lebih baik. Jangan sampai 5 tahun berturut-turut sia-sia apa yang sudah kita lakukan bagi anak-anak kita semua. Ini harus tantangan kita. Makanya bidang SMA, bidang SMK, tidak kalah penting bidang GTK, gurunya harus berkualitas. Maka kita harus masifkan ke sekolah-sekolah agar anak-anak kita bisa masuk di perguruan tinggi negeri dan kedinasan. Semakin banyak semakin baik. Semakin berprestasi semakin baik. Nah, tugas kita jangan hanya administrasi, walaupun kita diefisienkan dengan perjalanan dinas, maka sentuh anak-anak kita semua supaya mereka bangkit semangatnya dan hasilnya nanti pada saat mereka akan masuk di SNBP dan SNBT dengan hasil yang maksimal.
Ini saya minta dan saya harapkan. Poin yang kedua ini penting. Jadi jangan kita terlena dengan hasil kesuksesan 5 tahun berturut-turut. Masih ada tugas kita. Kabit-kabit ini harus bertanggung jawab. Semuanya, termasuk Pak Sekdis, harus bertanggung jawab. Kita masifkan. Bagi tugas, bagaimana kita monitoring anak-anak kita di seluruh wilayah. Dan juga sekolah-sekolah. Kalau ini sukses berhasil, maka yang didengungkan orang, yang disampaikan orang terkait dengan hal-hal negatif di bidang pendidikan di Jawa Timur bisa kita patahkan dengan keberhasilan itu. Jadi kuncinya itu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya berharap tetap yang pernah saya sampaikan di awal-awal di setiap kita melaksanakan apel atau pertemuan. Jaga integritas kita. Kalau kita ingin selamat, kita ingin jalan baik sampai kita nanti selesai melaksanakan tugas sebagai ASN, maka Bapak Ibu sekalian jaga integritas. Sama-sama saling melindungi, sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling menjaga. Itu namanya persaudaraan. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang tidak hebat. Semua hebat. Di hadapan saya, orang yang mau bekerja adalah orang hebat. Orang yang tidak mau bekerja di hadapan saya berarti butuh motivasi. Atau mungkin dia sudah lelah di dinas pendidikan. Itu saja kuncinya. Jadi, ayo sama-sama kalau mau bekerja bersama dengan saya, dan saudara-saudara pasti tahu, lihat di media sosial saya tiada waktu, tiada hari tanpa bekerja. Maka kalau mau dengan saya bersama-sama, ayo kita sama-sama bekerja. Senang bekerja, luangkan waktu untuk beraktivitas untuk demi pendidikan, berarti tugas kita adalah sama, nafas kita adalah sama. Yang keempat, kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Saya sudah mengumpulkan seluruh pejabat kemarin. Jadi ada tugas kita di lingkungan dinas pendidikan khususnya yang ada di Genteng Kali ini, kita akan melaksanakan kegiatan rutin, yaitu khataman Al-Quran di masjid. Giliran masing-masing bidang hari ini dan seterusnya itu bergiliran. Pokoknya sehari harus khatam Al-Quran. Begitu juga aktivitas lain sosial. Bidang-bidang silakan melaksanakan kegiatan aktivitas sosial yang terkait dengan bagaimana kita beramal. Kita membersihkan rezeki kita supaya bisa berbagi dengan orang lain. Jangan rezeki kita makan sendiri. Karena sebagian dari rezeki kita adalah hak orang lain, bukan hak kita. Ya. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita sudah menghadapi berbagai lomba-lomba. Ya, lomba-lomba yang nanti akan disiapkan, baik itu SMK, SMA. Ukur kemampuan kita di tahun lalu. LKS tahun lalu kita juara 1. OSN kita juara 1. Apa yang terlewatkan? O2SN terlewatkan, FLS 2N terlewatkan. Jadi mulai petakan kembali anak-anak kita. Jangan lengah Bapak Ibu sekalian. Jangan berharap bahwa kita tahun lalu menang atau tahun ini kalah, biarkan saja. Bukan itu ukurannya. Kalau ukuran kita sukses, anak-anak kita sukses berarti kita juga ikut sukses. Ini saya minta kepala bidang rapatkan barisan. Lakukan pemetaan. Mana yang terbaik buat anak-anak kita di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tanggung jawab kita adalah bagaimana anak-anak kita berprestasi. Kalau semakin mereka berprestasi, maka kemudahan mereka untuk mendapatkan tiket masuk perguruan tinggi negeri. Ini PR kita juga. Yang keenam, yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kita akan menghadapi SPMB. Jadi sistem penerimaan murid baru. Yang dulu PPDB, ya, baik bidang TIKP, SMA dan SMK. Maka sebelum nanti regulasi turun, kita sudah mempersiapkan diri. Semua hal-hal yang penting sudah dimulai kita dari sekarang. Umpamanya UPT TIKP sudah menyiapkan bagaimana nanti kalau menerima demo, bagaimana menerima keluhan, segala macam sudah disiapkan sistemnya. Hotline-nya tidak boleh tidak aktif. Ada yang bertanya, ada yang ingin komplain dan segala macam, itu harus 24 jam.
itu adalah bagian respon positif mengurangi orang untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi kita respon dengan positif. Nah, ini tugas kita semua. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tolong sekali lagi saya ingatkan, jaga persaudaraan kita, jaga integritas kita. Sekali kita jebol, maka seluruhnya tidak ada kepercayaan kepada kita, termasuk publik terhadap kita. Itu ingat. Jadi jangan bilang iya, tapi nanti kalau sudah jebol, Bapak Ibu sekalian akan melihat dampaknya. Maka jaga integritas kita, jaga rumah tangga kita. Jadi ini adalah lingkungan rumah tangga kita. Semakin kita kuat, semakin kita punya komitmen, maka pasti akan terjaga dengan baik. Demikian saudara-saudara sekalian, terakhir bagi saya pasti akan selalu berada di wilayah saudara-saudara sekalian. Jangan kaget kalau pagi-pagi, sore-sore, akan bahkan malam saya berada di ruangan Bapak Ibu sekalian. Jadi jaga kebersihannya. Saya paling pantang kalau ada ruangan yang tidak bersih. Ada yang menyisahkan makanan, ada yang menyisahkan masih ada kopinya, gelasnya, piringnya habis makan. Itu pantang bagi saya. Ruangan harus selalu bersih. Ruangan selalu harus indah. Tinggalkan ruangan dengan dalam keadaan bersih. Ya, jadi walaupun saudara-saudara sudah pulang, saya pasti akan ke ruangan ngecek. Saya tanya, ini mejanya siapa? Jadi nanti saya gantung fotonya di sini kalau ada yang saya lihat mejanya kotor. Ya, saya gantung di hadapan nanti di ruangan saya. Jadi saya biar lihat orangnya terus. Oh, ini yang mejanya kurang bersih pada saat meninggalkan ruangan. Saya pasti, ya. Karena itu yang saya selalu lakukan di seluruh saya di mana saya tugas. Apalagi saya sudah nggak jadi PJ, jadi waktu saya 24 jam untuk melihat kondisi kita semua.